Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang the fruitful life. Hidup yang berbuah. Tadi di prolog saya sudah bilang hidup yang berbuah adalah bukan tentang kita. Adalah tentang pokok. Dan bagaimana berbuah. Kita sama-sama baca. Berbuah adalah tentang membangun hubungan dan terus terhubung. Ini baru malam udah kayak apa ya? Tercipta gitu di pikiran. Berbuah, kita seakan-akan memaksakan diri kita. Kita tahu bahwa tinggallah di dalam aku di dalam dia di dalam aku, dia di sini adalah Tuhan. Tetapi seringkali itu menjadi slogan saja, kita nggak benar-benar tinggal di dalam dia. Sehingga kadang-kala ketika hidup kita tidak berbuah, kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Padahal bukan, padahal kita harus mengecek kondisi. Bukan menyalahkan diri sendiri. Apakah kita sudah membangun hubungan dan apakah kita terus terhubung? Kuncinya dua. Berbuah itu, akhirnya saya formulasikan simpel saja. Saya simplifikasi seperti ini. Berbuah adalah membangun hubungan dan terus terhubung. Dalam arti kata lain, melekat. Saya mau tanya, saudara, sudah berapa lama kita nggak membangun hubungan sama Tuhan? Nggak usah angkat tangan, jawab dari dalam diri kita sendiri. Dan, enggak, saya membangun hubungan. Tapi kapan itu? Dan apakah engkau sekarang ini masih terus terhubung? Dalam tanda kurung, masih melekat. Ini bukan tentang kesetiaan pelayanan, bukan tentang sebuah kewajiban organisasi, tapi hatimu. Hatimu membangun hubungan dengannya. Dan hatimu terus terhubung dengannya. Hatimu terus melekat kepadanya. Karena hati hanya Tuhan yang tahu. Yang sepakat katakan amin. Tuhan melihat hati. Manusia memang melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat jauh sampai ke dalam hati. Dan ketika kita ingin berbuah, Tuhan pun ingin kita berbuah. Karena kita didesain untuk berbuah. Dan buahnya banyak. Sehingga kita didesain untuk menjadi ranting yang kokoh. Ranting yang kuat, ranting yang sehat, ranting yang hidup. Untuk apa? Untuk menggantung buah yang lebat. Untuk menggantung buah yang banyak. Untuk menggantung buah yang besar. Itulah kita. Jadi bagian kita adalah menjadi showcase-nya Tuhan. Menjadi display buahnya Tuhan. Kalau saudara. Tetapi buahnya dari siapa? Dari Tuhan, saudara. Bukan buah kita. Yang perlu kita lakukan adalah bukan berbuah bagi Tuhan, orang buahnya dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan dan terus terhubung. Saya membangun hubungan kok setiap minggu saya ibadah, atau mungkin setiap berapa hari sekali atau setiap hari saya doa makan, doa malam mau tidur dan lain sebagainya. Tetapi apakah hatimu terus membangun hubungan? Dan hatimu terus terhubung, dalam tanda kutip, melekat kepadanya. Karena kita bahas tadi, pembuahan itu terjadi ketika apa? Ada hubungan. Mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia, kan sama kan? Terjadi pembuahan ketika terjadi hubungan. Dan terjadi hubungan itu bukan hanya sekali dua kali kan? Terus terhubung. Terhubung itu apa? Melekat. Kalau ya tadi saya pakai contoh tumbuhan saya, bunga. Benang sari dan putik, kalau tidak melekat itu, tidak ketemu, ya nggak jadi kan? Tidak terjadi pembuahan di sana. Oke, kita sudah dewasa semua. Sperma dan sel telur nggak ketemu, nggak melekat. Walaupun terjadi hubungan, tapi tidak terus terhubung dan melekat gitu. Nggak jadi pembuahan. Tidak berbuah. Jadi secara simpel, saya simplifikasikan bahwa berbuah dan terus membangun hubungan dan terus terhubung. Melekat. Kepada siapa? Kita baca sama-sama. Abide in Christ. Melekat kepada Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya ulangi lagi, ayat kunci tema ini, topik ini adalah di Yohanes 15 ayatnya yang keempat dan kelima. Dan ini adalah perkataannya Yesus. Tuhan mau, kita tinggal di dalam dia. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Dan aku di dalam kamu. Dan itu menjadikan sebuah ilustrasi bahwa engkau seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Betul, kita nggak pernah melihat ranting tak tahu berbuah. Ranting selalu melekat kepada batang, melekat kepada pokok, baru ranting itu menggantung buah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Selalu, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Bangunlah hubungan denganku. Teruslah terhubung denganku, melekatlah kepada aku. Pada waktunya, pada musimnya, lihat engkau akan berbuah. Itu kunci berbuah, saudara. Jadi, kenapa kok kita nggak bisa berbuah dari diri kita sendiri? Ya karena memang kita tidak didesain untuk menghasilkan buah. Desain kita adalah menampilkan buah. Desain kita adalah menggantung buah. Desain kita adalah mendisplay buah. Dapat? Jadi jangan sampai salah arti. Ketika kita dituntut menghasilkan buah, gagal. Karena apa? Kita akan mengerjakannya dengan kekuatan kita sendiri. Ingat, jangan salah dengan membaca firman. Tidak pernah kata firman, ayo berbuah. Ranting mau dikutuk, dicambuk, dimarahin, dia tidak akan berbuah. Yang dibutuhkan ranting itu apa? Hanya melekat kepada pokok. Hanya melekat pada batang. Itu yang dibutuhkan. Jadi jangan merasa tertekan, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa rendah diri ketika Tuhan kok mereka bisa begini, saya kok belum, saya begini. Ngeceknya gampang. Sejauh mana kita membangun hubungan dan sejauh mana kita terus terhubung dalam arti dan lihat. Waktu demi waktu, Tuhan akan menggantungkan buah-buah itu dalam kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Jadi, berbuah adalah tentang barang siapa tinggal di dalam aku, di ayat kelima, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ketika kita tinggal, janji Tuhan tidak sedikit buah kita. Banyak. Tapi tinggal di dalam aku, sekali lagi. Dua ayat firman yang terus-menerus disampaikan, itu punya penekanan yang kuat. Di ayat keempat, tinggallah di dalam aku. Di ayat kelima, tinggallah di dalam aku. Ini bukan main-main, saudara. Bahwa ini adalah kuncinya. Tidak ada double statement di firman Tuhan, apalagi diucapkan oleh Yesus sendiri, itu tidak main-main. Ini benar-benar yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita tinggal di dalam dia. Tuhan mau kita benar-benar tinggal di dalam dia. Kenapa? Di luar dia. Di luar aku, kata Tuhan, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku engkau berbuah. Dan tidak hanya sekedar berbuah. Buahmu banyak. Amin. Itulah konsep berbuah. Itulah konsep. Jadi kita lihat bahwa berbuah adalah bukan tentang kita. Berbuah adalah tentang Tuhan mendisplay buah-buahnya lewat kita. Tuhan menggantung buah-buahnya lewat kita. Bagian kita hanya memastikan apakah ranting ini, kita adalah ranting. Terus membangun hubungan, terus terhubung dengan pokok. Terus terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa terhubung dengan otomatis tanpa kita membangun hubungan. Makanya tadi berbuah itu adalah tentang dimulai dengan membangun hubungan. Karena tidak bisa terus terhubung tanpa membangun hubungan. Saya bisa terus terhubung sama Tuhan lah tanpa kita datang sama Tuhan. Ya nggak bisa dong.
Saya bisa ngerti visinya Tuhan, pewahyuan dari Tuhan tanpa kita minta dan terhubung sama Tuhan. Ya nggak bisa dong. Saya bisa aja dapat hikmat yang dari Tuhan yang spesifik, yang luar biasa dalam pekerjaan saya, pelayanan saya, dalam usaha saya, dalam keluarga saya, tanpa membangun hubungan sama Tuhan. Menurut saya nggak bisa. Tetapi semua buah itu dimulai dengan membangun hubungan. Nah, sudah membangun, terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, ada kalanya ranting ini mulai melepaskan dari hubungan itu. Ingat, ketika ranting melepaskan hubungan dengan pokok, ranting itu nggak bisa apa-apa. Ini lagi cuan-cuannya nih, bisnisku lagi rame nih. Oke lah, nanti ibadah ntar dulu, doa ntar dulu. Engkau sedang melepaskan dirimu dari pokok. Maaf, saya harus percaya itu. Pekerjaan berkat, usaha berkat Tuhan. Tetapi sibuk dengan berkat Tuhan, engkau sedang melepaskan dari pokok. Engkau sedang melepaskan dari sumber berkat. Hari-hari ini, kita sendiri ngecek kita. Saya tidak sedang ngecek pribadi, lepas pribadi. Kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih membangun hubungan? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita terus terhubung? Oh iya, saya membangun hubungan kok. Tapi saya sudah tidak terus terhubung. Saya sudah tidak melekat. Ya tetap, nutrisi dari pokok itu tidak bisa sampai ke ranting ketika ranting tidak melekat kepada pokok. Ranting tidak melekat kepada batang. Kenapa? Nutrisi pun dari akar. Naik ke batang. Tuhan mendudukan kita di akar yang kuat. Akarnya adalah kasih. Tuhan memberikan ini semua itu karena kasih. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kesalahan kita. Jadi, saya tegasin dulu di awal bahwa berbuah bukan tentang kita. Berbuah bukan kewajiban kita. Berbuah adalah tentang Tuhan yang menampilkan buahnya lewat kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau menampilkan buah-buah itu lewat kehidupan kita atau tidak? Ketika engkau mau, bangunlah, mulai bangun hubungan dengan dia, dan terus terhubung dengan dia pada musimnya, pada waktunya. Ketika ranting itu siap, ketika ranting itu sudah dipandang kuat oleh Tuhan, ketika ranting itu sudah dipandang kokoh, ketika ranting itu begitu hidup, maka waktunya Tuhan akan menggantung buah-buah yang banyak dalam kehidupanmu. Itulah konsep berbuah. Saya langsung saudara. Ayatnya sudah kita baca, bisa saudara stabilo. Kalau saudara pakai laptop, ya jangan di stabilo laptopnya. Kalau pakai HP, ya jangan di stabilo HP-nya. Kalau Alkitab buku, silahkan di stabilo, ditandai. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ketika engkau memperkatakan, terus mengingat bahwa aku harus tinggal di dalam dia. Ketika aku tinggal di dalam dia, dia tinggal juga dalamku. Aku akan berbuah banyak. Itu menjadi kunci dari berbuah. Lanjut. Tetapi, berbuah itu, ini kita sudah mulai perentelin. Kalau tadi kan besarnya. Berbuah itu harus membangun hubungan dan terus terhubung. Dalam artian melekat. Tetapi, mau berbuah, itu harus dimulai dengan berubah. Berbuah, berubah. Berbuah, berubah. Oh iya dong, saudara. Saudara melihat nggak? Apapun organisme yang hidup, makhluk hidup lah. Makhluk hidup itu ya manusia makhluk hidup, binatang makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup. Dia berbuah ketika apa? Dia berubah. Setuju nggak? Adakah benih yang berbuah? Enggak, benih tidak bisa berbuah. Tetapi ketika dia sudah besar, sudah kuat, ranting itu baru dia berbuah. Dan sampai pohon punya ranting yang besar, ranting yang banyak, ranting yang kokoh, pohon itu apa sebutannya? Berubah dari sekedar benih. Minggu kemarin kita bahas iman sebesar biji sesawi. Itu artinya firman Allah, walaupun kecil, itu punya daya cipta, punya kuasa untuk menjadikan firman itu terjadi secara dahsyat dalam kehidupan kita. Ya dan amin. Tetapi ketika benih itu berubah dalam kehidupan kita, kita merespon benih itu, kita mulai terus menyirami benih itu, kita terus memberi nutrisi kepada benih itu, dan benih itu akan memberikan kita kekuatan. Benih itu akan menjadikan kita ranting yang kuat, yang pada saatnya ranting yang adalah kita mulai digantung buah-buah yang dari pokok. Tetapi mesti berubah.
Karena apa? Nggak bisa cuman benih. Benih itu harus bertumbuh jadi tunas. Harus habis itu lebih besar lagi sampai sebuah pohon yang kokoh dan punya ranting yang kuat. Dan itu disebut perubahan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Jadi ketika mau berbuah, ya harus berubah. Aku kalau doa ya biasanya di gereja aja lah doa. Di rumah nggak usah. Loh, katanya mau berbuah. Mau digantung buah yang dari Tuhan, yang dari pokok. Tapi nggak mau berubah. Jadi kita selalu nyaman dengan apa yang sudah dilakukan dan dianggap itu cukup. No. Ketika kamu ingin buah yang banyak, kapasitasmu juga harus besar. Dan kapasitas yang besar itu harus ada perubahan. Karena kalau sama saja, ya tidak berubah. Sesuatu yang sama saja disebut tidak berubah. Sesuatu yang lebih besar kapasitasnya itu baru disebut ada perubahan. Dan ketika ingin berbuah lebih banyak, ya berubah. Karena harus bertumbuh lebih banyak dulu sebelum berbuah lebih banyak. Kita lihat ini. Change, berubah, perubahan. Kalau mau tumbuh, harus berubah dulu. Karena pertumbuhan itu selalu terkait dengan sebuah perubahan. Saya pingin gaji saya naik. Tapi kerja mah gini-gini aja lah. Nggak usah ngupgrade diri, nggak usah coba punya beban lebih terhadap pekerjaan saya. Ya nggak bertumbuh, saudara. Gajimu akan naik sesuai inflasi aja. Tetapi kalau pingin quantum leap, saya sering ngajarin istri saya, ayo bikin sesuatu yang akhirnya pimpinanmu atau sangat bergantung sama engkau. Engkau berubah, yang lain ngerjain 2, engkau bikin 3 lah. Ada yang berubah, ada yang berbeda gitu. Saudara, karena buah itu terkait dengan pertumbuhan, nggak bisa ujuk-ujuk berbuah. Engkau mesti bertumbuh dulu sebelum berbuah. Tetapi bagaimana engkau bisa bertumbuh kalau engkau tidak berubah? Karena pertumbuhan itu terkait perubahan. Saudara bisa lihat di layar. Tunas ini berubah nggak? Betul? Dan perubahan ini sepakat nggak kalau kita bisa bilang inilah sebuah pertumbuhan? Ini tanaman apa ya, saudara? Ada yang tahu nggak? Toge ya katanya. Toge ya? Kalau nggak toge, kacang hijau lah. Ini dari kacang hijau jadi toge kan? Berubah, saudara. Dan ini kita sepakat menamainya sebuah pertumbuhan. Jadi apakah saudara sepakat kalau kita bisa bilang sama-sama tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan? Contoh, anak saya dulunya 2 tahun tingginya mungkin 80 cm atau 70 gitu. Sekarang 4 tahun setengah bisa udah 110. Terus kita bilang, walaupun udah 4 tahun setengah, dia tingginya masih 70 cm. Waktu 2 tahun 70 cm. Terus saya bilang, wah kamu bertumbuh ya nak, kamu bertumbuh. Saya bisa bilang gitu nggak? Enggak. Kenapa? Tidak ada perubahan. Karena pertumbuhan itu selalu terkait dengan perubahan. Ingat, ranting nggak tahu-tahu jadi kuat, ranting nggak tahu-tahu jadi kokoh, ranting nggak tahu-tahu jadi banyak rantingnya untuk menggantung buah-buah yang dari pokok. Ranting itu perlu apa? Bertumbuh. Jadi ketika engkau ingin berbuah, ketika engkau membangun hubungan, engkau terus terhubung, itu adalah tentang bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itulah ranting. Jadi nggak bim salah bim, ranting tahu berbuah. Ada proses sampai ranting itu menggantung buah-buah yang besar dari Tuhan. Amin, saudara. Itulah tentang berbuah. Kita ingin buah-buah dari Tuhan. Tetapi seringkali kita nggak concern, tidak memikirkan di awal ini apa yang harus saya lakukan untuk saya dapat mengalami pertumbuhan. Yang pertama adalah berubah. Jadi apapun yang menghalangi saudara untuk membangun hubungan sama Tuhan, menghalangi saudara untuk terus terhubung sama Tuhan, terus melekat sama Tuhan, saya katakan sore malam hari ini, berubah agar engkau bisa bertumbuh. Wah susah nih waktu saya untuk buat bikin jam doa saya, berubah. Wah sulit nih untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, walaupun zaman sekarang kayak gini, saya bisa lihat YouTube mana aja, tetapi hanya kau lihat saja, belajar dari setiap apapun yang kau lihat, itu tentang perubahan, maka engkau akan berubah. Perubahanmu akan
memberikan engkau pertumbuhan. Saya lanjut. Ini contoh. Ada gurun yang namanya Atacama di daerah Chili sana. Gurun ini itu adalah tempat yang paling panas di muka bumi. Mungkin saudara berpikir, gurun Sahara kali. Enggak, gurun Sahara masih jauh lebih dingin dibanding itu gurun Sahara aja dibilang jauh lebih dingin. Tetapi gurun yang terpanas adalah Atacama. Nanti saudara bisa googling untuk melihat Atacama itu. Dan ini nggak pernah kena curahan air hujan sama sekali. Kalaupun ada, itu mungkin jaraknya bisa ratusan tahun. Saudara melihat nggak? Gurun ini kira-kira bisa ada tanaman hidup nggak di atas gurun ini? Kira-kira. Bisa nggak? Menurut saudara? Kayaknya kalau ngelihat panas gini nggak mungkin ya. Tanaman bisa hidup di tengah gurun yang panas seperti ini. Tetapi saudara, di tahun 2014 kemarin kalau nggak salah, gurun ini mengalami curah hujan setelah ratusan tahun. Dan foto yang sama di foto oleh fotografer National Geographic ini sama nih, yang kiri dan kanan. Gurun ini dapat hujan dari langit dan gurun ini tahu-tahu apa? Berbunga. Loh, saudara pasti dari mana benihnya, betul? Harusnya bertanya, loh kok tahu-tahu kena air hujan, setelah begitu lama tidak ketemu air hujan sekali, langsung gurun ini menjadi berbunga. Ini sama persis. Gambar yang di kanan itu ketika belum kena air hujan. Gambar yang di kiri itu sebelum kena air hujan. Tapi gambar yang di kanan itu setelah kena air hujan. Dan alhasil gurun ini berbunga. Gurun ini berbuah bisa dibilang juga. Oleh karena apa? Dia menerima air hujan. Artinya, walaupun gersang gini, ada benih loh saudara. Ini saya bawa ilustrasinya gini. Kalau saudara masih agak bingung. Gurun yang panas ini, belum tentu dia tidak menyimpan benih. Karena dia tidak ketemu air hujan aja, akhirnya dia tidak berbuah. Tidak berbunga, bukan berbuah. Berbunga. Karena tidak ada nutrisi. Tetapi ketika benih ini ketemu nutrisi yaitu air. Benih walaupun di padang gurun ini tetap bertumbuh. Dapat ilustrasinya? Intinya apa? Di dalam kehidupan kita itu ada benih. Walaupun saya sambungin ke tema minggu yang lalu yaitu walaupun benih itu sebesar biji sesawi, saudara. Tetapi benih itu tetap ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau melekat kepada nutrisi, engkau melekat kepada pokok, maka engkau akan bertumbuh. Maka engkau akan berubah. Maka engkau akan berbuah. Jadi saya sampai kepada kesimpulan, benih itu ditentukan untuk bertumbuh, tidak hanya sekedar bertahan hidup. Ternyata setelah ilmuwan datang ke Atacama ini, ke gurun Atacama, dia melihat benih apa ini? Ternyata benih bunga-bunga ini tersembunyi di balik batu-batuan di gurun tersebut. Dia tidak mati benih tersebut. Cuman benih itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbunga, tidak bisa mekar, gara-gara apa? Tidak ketemu nutrisi. Begitu pula kita. Mungkin kita anggap, aduh, saya mah nggak mungkin lah bertumbuh, saya nggak mungkin berbuah. Dah aku mah apa tuh? Aku mah ya udah gini aja syukur lah, gini-gini. Salah, saudara. Ada benih lagi dalam kehidupanmu. Ada visi lahi dalam kehidupanmu, ada firman dalam kehidupanmu, ada iman sebesar biji sesawi saja dalam kehidupanmu yang sangat kecil, tetapi ketika ketemu nutrisi, itu akan jadi hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang menangkap katakan amin. Ini contohnya saudara. Saudara nggak percaya, googling di Google Atacama Desert dulu gimana, terus beberapa tahun lalu tahu dia kena mengalami
hujan berhari-hari dalam kurun waktu tertentu, gurun yang paling panas di dunia ini bisa berbunga, saudara. Apalagi kita, benihnya sudah ada, benih ilahi, Roh Kudusnya diberikan dalam hidup kita, janji-janjinya sebagai benih dalam kehidupan kita. Firman-Nya jelas, ini adalah sebuah ketetapan ilahi buat kita. Yang kita perlukan hanya terus membangun hubungan untuk kita mendapatkan saluran nutrisi agar benih yang ada dalam hidup kita itu bertumbuh. Dan ketika benih itu bertumbuh, benih itu akan berbuah. Karena benih itu akan terus besar, tidak hanya menjadi benih saja. Kan kita sudah bahas tadi, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Jadi mulai membangun hubungan, mulai bangun saluran nutrisi itu kepada pokok. Karena benih tidak ditentukan untuk hanya sekedar bertahan hidup. Seperti juga benih di gurun Atakama ini. Benih itu tidak ditentukan hanya bertahan hidup. Tetapi pada waktunya dia bertemu nutrisi. Benih-benih yang tersembunyi di balik bebatuan di gurun Atakama ini bertemu dengan nutrisi. Dia membangun hubungan. Dia terhubung dengan nutrisi. Maka benih-benih itu berbuah. Begitu pula saudara dan saya. Tidak ada kata terlambat. Oh, saya sudah umur sekian, saya begini. Ketika kau menyadari ada benih ilahi dalam hidupmu, dan kau terhubung dengan nutrisi surgawi, kau terhubung dengan pokok anggur yang benar itu, maka dari pokok akan mengalirkan nutrisi-nutrisi yang terbaik kepada kita, kepada ranting, agar benih itu ranting itu menjadi ranting yang kokoh, ranting yang kuat, dan siap menggantung buah-buah yang besar dan banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang menangkap, katakan amin. Tetapi itu butuh proses. Dan proses itu saya maknai dengan fruitful life through deeper relationship with God. Hidup yang berbuah melalui hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Melalui terhubung secara lebih dalam dengan Tuhan. Menyerap nutrisi dengan lebih dalam dari pokok. Itulah deeper relationship with God. Dan deeper relationship with God itulah yang dinamakan tinggal di dalam aku. Jangan ngomong, saya sudah tinggal di dalam Tuhan ketika engkau tidak punya deeper relationship with God. Engkau tidak punya hubungan yang dalam kepada Tuhan. Ya, engkau adalah anak-anaknya. Ya, engkau sudah ditebus dengan darahnya. Ya, tubuh dan darahnya menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tetapi jangan bilang engkau sudah tinggal di dalam dia ketika engkau tidak punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Saya harus sampaikan ini hari-hari ini. Karena Tuhan mau hari-hari ini tinggal di dalam aku, melekat. Tuhan, bagaimana ke depan? Melekat, kata Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Melekat. Tuhan, bagaimana melekat? Jawabannya melekat aja dah. Dan ketika engkau melekat, engkau akan kuat. Ketika engkau melekat, engkau akan beroleh pewahyuan. Ketika engkau melekat, engkau beroleh hikmat. Ketika engkau melekat, engkau beroleh kesegaran. Ketika engkau melekat, engkau beroleh kesembuhan. Ketika engkau melekat, engkau beroleh kekuatan. Ketika engkau melekat, engkau beroleh kesempurnaan yang daripada Dia. Karena apa? Nutrisi itu mengalir ketika engkau deeper relationship with God. Engkau tinggal di dalam Dia. Karena Tuhan tinggal di dalam aku. Deeper relationship with God itu tinggal di dalam aku. Kenapa deeper? Karena tinggal itu harus masuk, harus dalam. Tinggal itu nggak bisa hanya nempel numpang. Numpang-numpang ya Tuhan, aku nempel ke kuasa-Mu ya Tuhan. No! Deeper! Masuk di dalam Tuhan. Seperti kita ini tersembunyi di dalam Tuhan. Di dalam Allah. Deeper. Sebab Kristus adalah hidup kita sekarang. Kolose 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 4 nanti saudara baca di rumah. Bahwa kita ini tersembunyi di dalam Dia. Kalau tersembunyi di dalam Dia maksudnya apa? Ya di dalam. Nggak hanya cuma nempel, tapi melekat penuh. Sebab apa? Kristus adalah hidup kita. Maksudnya apa? Hidup kita ya Kristus yang menjadi hidup kita. Mencengkram penuh hidup kita. Batang yang benar-benar bertanggung jawab penuh kepada ranting. Bukan ranting bertanggung jawab kepada batang.
Tetapi batang dan pokoklah yang bertanggung jawab pada ranting. Bagian ranting apa? Ya nempel lah ke batang. Bukan nempel cuma nempel-nempel gini doang, nggak dapat apa-apa. Masuk maksudnya. Nempel di situ, melekat di situ, masuk ke dalam pokok, masuk ke dalam batang. Engkau akan merasakan nutrisi itu akan mengalir dalam kehidupan. Ini bukan khotbah receh, saudara. Kau tangkap ini jadi dalam kehidupanmu. Deeper relationship with God. Tinggal di dalam aku, itu pesan Tuhan hari-hari ini. Saya pun sedang berusaha melakukannya. Saya coba tularkan ke istri, ke keluarga yang serumah dulu dah. Nah, ini ada kesempatan dengan keluarga-keluarga saya yang tidak serumah. Saya sampaikan ini. Tinggal di dalam aku adalah bangun hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Maka engkau akan berbuah banyak. Maka engkau akan kuat. Saya terusik dengan apa? Dengan sebuah statement ini. Saya lihat di sosial media. Saya bacain dulu di bahasa Inggrisnya ya, saudara. Why do Christians talk about spending eternity with God, but act like we don't want to spend time with Him now? Saya artikan, kenapa orang Kristen itu selalu ngomong menghabiskan waktu selama-lamanya bersama Tuhan, tetapi perilakunya kayak nggak mau memberikan waktu untuk dia sekarang. Jadi gini aja. Tuhan, aku akan bersamamu memuji menyembahmu di sorga. Kenapa nunggu di sorga sekarang puji dan sembah dia? Betul? Tuhan, aku akan selama-lama di sorga itu puji nyembah Tuhan. Nah, mumpung nggak di sorga, sekarang saya bisa kemana-mana. Enggak gitulah. Sorganya pun di sekarang kok. Sekarang kau sudah bersama sang sorga dalam kehidupanmu. Apalagi nanti. Nah, kenapa nunggu di sorga bahwa engkau ingin menghabiskan waktu berlama-lama dengan Tuhan. Tetapi ketika di dunia, kayaknya ogah-ogahan lah. Jadi aneh kan? Kita selalu ngomong, wah kita berbuat sesuatu untuk dapat menghabiskan waktu nanti di sorga bersama dia. Tetapi, lah kenapa tidak mendatangkan sorga itu dari sejak di dunia ini? Sama kok. Spending eternity with God, di dalam doamu, di dalam pujian penyembahanmu, di dalam apapun yang kau lakukan, akuilah dia, itu sedang kau melekat kepada dia. Ngerjain apa? Saya di awal pernikahan ingat sama istri saya. Tak suruh masak, aduh nggak bisa masak ini, ya doa aja. Emang bisa enak pakai doa? Ya cobain aja. Puji Tuhan loh hari-hari ini. Ya kebanyakan enak lah gitu, mayoritas enak. Ini bukan promosi masakan istri saya, saudara. Tetapi dengan, Tuhan tolong ini aku masakin suamiku, nanti kalau nggak enak dia nanti rewel lagi begini, lagi gini-gini. Tapi puji Tuhan, nah bisa ditanyain langsung ke istri saya atau ke mama saya. Ini nggak, saya menyaksikan sesuatu yang nggak ngawang-ngawang, saudara. Seringkali gitu, kita selalu ngomong, nanti tuh, wah menghabiskan waktu yang kekal dengan memuji menyembah dia. Bahkan kalau kita lihat, tua-tua saja meletakkan mahkotanya untuk menyembah terus bersujud di hadapannya. Nah sekarang, tetapi kok sekarang kayak nggak ngarah ke situ gitu maunya. Nanti di sorga itu yang kita lakukan, tapi sekarang kita tidak berbuat, tidak berperilaku seperti apa yang akan kita lakukan nanti. Dapat intinya? Why do Christians talk about spending eternity with God, but act like we don't want to spend time with Him now? Berperilaku seperti sekarang nggak mau menghabiskan banyak waktu dengan Dia. Nanti aja lah, nanti sudah sama Tuhan. Sekarang saya sama yang lain dulu ya Tuhan. Dengan kesibukanku dulu, dengan usahaku dulu, dengan pasanganku dulu, dengan yang lain-lain dulu. Apakah seperti itu, saudara? Saya harap tidak. Saya harap tidak. Bahwa kekekalan kita bersama Dia, baik sekarang maupun nanti di surga. Kalau mau, buatlah di dunia ini sarana kita belajar dulu lah. Belajar menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Karena nanti di surga, ya itu yang kita lakukan. Kayaknya saya belum dapat poin bahwa di surga ada mall, di surga ada apa yang kita mungkin habis waktunya ke mall, ke ngapain. Saya punya hobi basket misalnya, di surga ada lapangan basket apa enggak, ya nggak tahu juga gitu misalnya. Tapi minimal Tuhan nggak minta 24 jam waktumu. Dan sebenarnya terhubung dengan Dia untuk kebaikan kita.
Untuk dapat kita menikmati buah-buah yang dari pokok tadi. Kita jadi display-nya Tuhan. Kita menjadi alat kemuliaannya. Kita menjadi orang-orang yang memang seharusnya kita ada di dunia untuk menampilkan buah-buah yang dari Tuhan. Buah apa? Buah keselamatan, buah pertobatan, buah roh. Itu saudara. Dapat ya? Itulah tentang hidup yang berbuah. Makanya kita mesti sama-sama belajar. Christianity is not a religion. It is relationship with God through Jesus Christ. Ingat, kekristenan bukan tentang agama. Kalau kekristenan agama berarti tentang kita yang datang sama Tuhan. Ingat, kekristenan Tuhan yang datang buat kita. Sebelum manusia berteriak, aku butuh juru selamat, Bapa menganugerahkan anak tunggalnya untuk menjadi pendamaian, untuk menjadi penebus kita, untuk menjadi juru selamat kita. Dan kekristenan adalah tentang hubungan yang dipulihkan. Hubungan siapa? Hubungan saudara dan saya dengan Bapa. Yang oleh karena dosa Adam, hubungan itu rusak. Tetapi hubungan itu dipulihkan, diperdamaikan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita punya hubungan yang baik kembali dengan Bapa. Kita kembali diperkenan Bapa. Kita kembali disebut anak-anak yang dikasihi Bapa. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak salah ketika engkau mau berbuah, ya mulailah punya hubungan yang baik. Karena kekristenanmu adalah tentang hubunganmu sama Tuhan. Bukan tentang pelayananmu. Pelayananmu itu adalah buah hubunganmu sama Tuhan. Bukan tentang ketaatanmu. Ketaatanmu adalah buah hubunganmu sama Tuhan. Kau punya hubungan yang baik sama Tuhan, kau taat. Kau punya hubungan yang baik sama Tuhan, pelayananmu akan enak juga melayani Tuhan. Tidak tertekan, tidak pelayanan jadi seperti sesuatu yang menekan, bahkan trik-trik dan intrik politik ada di dalamnya. Is not service again. Ini bukan lagi sebuah pelayanan duniawi gitu. Ini adalah pelayanan surgawi, melayani jiwa-jiwa. Dan ketika kita melayani jiwa, kita mesti terhubung dengan yang punya jiwa-jiwa untuk tahu bagaimana cara kita melayani jiwa-jiwa. Kembali lagi tentang hubungan. Ingat, kekristenan bukan agama. Bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang sudah duluan cari kita. Agama dimanapun tidak punya konsep anugerah, tapi keselamatan kita oleh karena anugerah. Nggak dihitung berapa besar pahala kita baru selamat, tetapi ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku lewat mulutmu, Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau selamat. Wah, keren ya. Dan itulah tentang hubungan, bukan tentang agama. That's grace. Itulah kasih karunia. Yesus mati bukan supaya engkau punya agama. Yesus mati supaya engkau punya hubungan dengan Bapamu yang di surga. Jesus didn't die so you can have a religion. He died so you can have a relationship with your heavenly Father. Yesus bukan mati supaya engkau punya agama. Yesus nggak datang bawa agama. Akulah Yesus pembawa agama Kristen, nggak pernah. Tetapi akulah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang melalui aku, ia akan sampai kepada Bapa. Karena memulihkan hubungan dengan Bapa. Jadi kekristenan itu tentang hubungan. Nah, seringkali hari-hari ini kita terkadang suka malas membangun hubungan itu. Padahal hubungan itulah yang terutama di dalam kekristenan. Di atas pelayananmu, di atas misimu, di atas program-programmu, hubungan dengan Bapa itu yang terutama. Dan ketika engkau membangun hubungan dengan Bapa, statusmu sebagai anak-anak yang diterima dan dibenarkan adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk menghampiri Dia di tata kasih karunia-Nya. Banyak anak-anak Tuhan yang, aduh aku belum layak nih. Banyak yang masih saya dengar kayak gini.
Aduh, saya masih banyak dosa nih, belum layak masuk ke gereja. Lah sampai kapan kamu layaknya? Aduh, saya masih banyak salah nih, kalau mau doa nanti gimana ya Tuhan? Lah, kamu harus berdoa supaya yang salah itu nggak lagi kamu lakukan. Oke, dosa sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, tetapi bukan berarti kita juga hidup di dalam dosa. Betul? Terus kalau orang benar seperti kita, diterima dan dibenarkan, bisa masih salah nggak? Masih bisa berdosa nggak? Jawabannya bisa. Secara perbuatan ya bisa. Contoh gini, anak kecil, tak tahu main-main lari-lari gitu waktu saat hujan, dan ada solokan itu ketutup air, nggak sengaja masuk ke solokan itu. Basah deh. Pertanyaannya, itu salah nggak? Salah gitu. Terus apakah si anak itu terus, kamu mau hidup di solokan? Jawabannya pasti enggak. Nggak ada dari kita yang mau hidup dalam dosa. Pendosa sekalipun kalau ditanya mau nggak hidup dalam dosa, pasti jawabannya enggak. Seringkali kita terlalu mudah menghakimi orang lain karena dosanya beda sama kita, dan kita anggap dosa orang lain itu lebih sangat berdosa dibanding dosa kita. Salah, saudara. Kita juga mungkin masih melakukan itu di bidang yang lain, gitu. Jadi jangan terlalu mudah menghakimi dosa orang lain, karena itu Tuhan yang tahu. Tetapi saya bisa simpulkan, nggak ada satupun kok yang mau hidup di dalam dosa. Tetapi apakah kita sekarang orang-orang yang sudah mengerti pewahyuan tentang kasih Tuhan, kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, identitas Tuhan kita tahu bahwa kita diterima, kita dibenarkan, dikuduskan oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah, anak tunggal Allah, kita diterima, dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Terbaca Ibrani. Semua ini tentang firman. Terus, apakah masih bisa berdosa, bisa salah? Bisa. Orang di Roma pun jelas bahwa segala sesuatu yang tidak kita lakukan dengan iman itu dosa. Sekarang setiap hari, apakah kita terus beriman, terus melakukan dengan iman yang kokoh? Enggak, saudara. Kita masih banyak dalam kehidupan kita tuh yang masih nggak bawa iman di dalamnya. Dan itu sudah tercatat dosa. Tapi kenapa kok kita tidak dihukum Tuhan? Karena apa? Dosa itu sudah ditanggung oleh anak tunggal Allah. Loh, tapi kenapa kok masih ada yang dosa-dosa juga dapat hukuman? Tapi itu bukan dari Tuhan, itu adalah konsekuensi logis dari dosa. Contoh, nyuri, ketangkap polisi, ya di penjara. Wah, sekarang saya ada kasih karunia Tuhan, saya coba loncat dari gedung lantai 10. Ya, bocor lah, loncat ke bawah. Ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Betul, saudara? Tetapi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ingatlah status kita. Kita itu diterima, kita itu dibenarkan. Itu adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga nggak ada yang ngerasa, aduh aku nggak layak, aku nggak ini. Kapan nunggu layak? Dan siapa yang melayakkan? Engkau harus kembali kepada kebenaran ketika engkau percaya engkau adalah anak Tuhan Yesus, engkau menerima darah perjanjiannya, engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, darahnya menguduskan dan menyucikan engkau sekali untuk selama-lamanya. Bukan setiap dosa guyur lagi sama darah Yesus, setiap dosa guyur lagi. Konsepnya tidak seperti itu, saudara. Dengan mengetahui kebenaran ini harusnya kita malu, aduh saya udah orang benar, saya udah diterima sama surga, masa kelakuan masih kayak anak neraka. Kan nggak, harusnya berpikirnya seperti itu. Jadi anugerah Tuhan bukan lisensi kita untuk sembarangan berbuat dosa. Tetapi apakah kita bisa kepleset? Bisa, seperti anak kecil tadi. Dia bisa kepleset, jatuh dalam solokan. Tetapi pertanyaannya, apakah memang dia mau hidup di dalam solokan? Terus bapaknya baik, udah nak, nggak apa-apa jatuh, kan nggak lihat ya, itu tadi ada air hujan licin, ya udah sini, malah dibersihin sama bapaknya, dimandiin. Terus besoknya lagi, papa aku mau hidup di solokan aja, aku mau tinggal di solokan aja. No, nggak ada yang seperti itu, saudara. Anugerah Tuhan membuat kita sadar Bapa kita baik. Bukan berarti, karena Bapakku baik, aku mau hidup di ketidakbaikan saja. Oh, itu udah agak salah kaprah, dan udah berarti dia belum mengerti kebaikan Bapa. Karena kemurahan Bapa, kebaikan Bapa, kesabaran Bapa menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Nanti baca sendiri ya, saudara. Kembali lagi ke membangun hubungan tadi. Kita tuh
sudah diterima sama Bapa. Kenapa? Yesus mati untuk saudara, untuk engkau punya hubungan dengan Bapamu yang di sorga. Bukan supaya engkau punya agama. Jadi jangan ragu lagi, jangan tunda lagi untuk menghampiri dia di tata kasih karunia-Nya. Karena dengan menghampiri dia di tata kasih karunia yang engkau sedang membangun hubungan, engkau sudah sedang terhubung dengan dia. Dan terus, jangan cuma sekali-sekali, terus. Sehingga apa? Nutrisi dari pokok itu mengalir lewat hubungan tadi. Hubungan itu menjadi saluran, menjadi pipa nutrisinya Tuhan, menjadi pipa nutrisi pengurapannya, nutrisi hikmatnya, nutrisi pewahyuannya, nutrisi kuasa supranatural dan talentanya. Dari hubungan itu, saudara. Kita sering ingin dipakai Tuhan luar biasa, tapi nggak mau lewatin fase ini. Nggak bisa, saudara. Seperti ini fresh loh, saya lagi mau bagiin di live and light dulu. Untuk nanti di mana-mana pun Tuhan taruhin. Tinggal di dalam aku melekat. Maka lihat deh, tunggu waktunya. Pohon mangga kalau udah musim mangga, buah kok mangga. Pohon duku udah musim duku, buah kok. Asal apa? Ada rantingnya. Karena duku nggak nempel di batang. Mangga nggak nempel di batang. Semua nempel di ranting. Dan ingat, kita ranting. Buah-buahnya Tuhan tuh nempel di kita. Sekarang ini belum keluar, kenapa? Kitanya belum nempel di pokok. Kitanya belum mengalami nutrisi untuk buah itu keluar dari dalam kehidupan kita. Seperti Atakama tadi. Si benih yang ketutupan batu, kena terik matahari yang begitu panas, di padang gurun yang begitu panas, ketemu nutrisi yang adalah air, cuman air saja, itu bisa berbuah, berbunga, tumbuh. Apalagi kita. Berapa banyak benih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak firman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak firman yang sudah hidup, sudah ditabur dalam kehidupan kita. Dan lihat saudara, ketika engkau terkoneksi dengan batang tadi, dengan pokok tadi, benih-benih itu akan berbuah. Benih-benih itu akan bertumbuh. Kenapa? Biji sesawi aja bertumbuh dan itu dahsyat kuasanya. Apalagi kita. Kita nggak sekedar biji sesawi loh saudara. Saya pun lagi merindukan itu, Tuhan nyatakan ini sehingga kita semua benar-benar jadi, oh siapa sih orang itu, tapi kok dahsyat banget ya. Wah kok Tuhan pakai luar biasa lah. Itu yang Tuhan lagi mau kerjain hari-hari ini. Kok saudara mau tahu. Jadi jangan ragu, datang. Jangan ragu terkoneksi. Tuhan nggak akan korek-korek dosamu. Ketika kita tahu, tanpa harus Tuhan korek, Tuhan udah tahu apa yang kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan, aku tahu. Aku sering kali salah. Ya, kalau confession aja sama Bapak. Nggak masalah kok, nggak dimarahin sama Bapak. Tapi tetap kok, kasih Tuhan itu tidak tergantung confession kita. Kasih Tuhan tergantung ketika kita datang, kita bawa darah anaknya. Ketika kita datang, kita bawa tutup pendamaian yang dipercikan darah anaknya. Dan disitulah jaminan. Setiap kita datang, Bapa selalu menerima kita. Kenapa? Ada darah anaknya. Seringkali kita datang dengan apa? Bawa ketaatan kita, bawa kehebatan kita. Ya Tuhan bilang, ya lu masih bawa gitu, ntar aja dulu lah. Saya kasih tips. Bawa, Tuhan, iyalah saya masih begini. Tapi saya datang, segala pelanggaran saya terhadap tongkat Harun, terhadap buli-buli mana, terhadap dua loh batu, sudah ditutup dengan tutup pendamaian yang bersalurkan emas. Emas berarti kebenaran, sudah ditutup dengan kebenarannya Kristus dan disegel dengan darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri, darah Imam Besar Agung yang menyegel semuanya di atas tutup pendamaian kebenaran itu. Sehingga ketika Bapa melihat kita, bukan lagi melihat pelanggaran-pelanggaran kita, tapi melihat kebenarannya Kristus dan darahnya, pengorbanannya yang telah memerdekakan kita dari dosa. Sehingga kita diterima dan dibenarkan ketika datang kepadanya. Bukan tanpa dasar, saudara, saya ajar ini.
untuk saudara nggak ragu datang ke tata kasih karunia. Karena kita pribadi yang sudah menerima itu. Dan pakai pewahyuan itu untuk mendeklarasikan, sehingga iblis nggak ngambil, iblis nggak mencuri, membunuh dan membinasakan setiap benih-benih yang saudara sudah terima. Deklarasikan, inilah ketetapan nilai hidupku, bahwa sudah ada tutup pendamaian, bersalutkan emas, yang adalah kebenaran Kristus, dan di atasnya ada darah yang sudah dicurahkan, yaitu darah Imam Besar Agung, darah anak domba Allah, yang menjadi materai bahwa Bapa tidak lagi melihat pelanggaranku. Bapa tidak melihat lagi dosa-dosaku, tapi Bapa melihat kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepadaku. Darahnya telah menyucikan, menguduskanku, sehingga aku diperkenan Bapa. Itu saudara. Lanjut, biar nggak kelamaan. Iman akan bekerja dengan sangat baik ketika kita menyadari bahwa kita dikasihi. Itu saudara. Iman akan bekerja sangat baik ketika kita menyadari kita dikasihi. Seringkali kita merasa, Tuhan bisa nggak ya jawab doa saya? Tuhan mau nggak ya? Tuhan sayang nggak ya sama saya? Tuhan begini nggak nih? Kenapa? Iman kita nggak bekerja dengan baik. Kenapa? Kita nggak merasa dikasihi. Ingat, engkau diterima dan dibenarkan. Engkau dikasihi. Karena apa? Darah anak tunggal Allah. Kalau engkau nggak merasa dikasihi, buset dah. Anak tunggalnya sendiri diberikan buat kita. Mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Bilur-bilurnya keluar untuk menebus segala sakit penyakit kita. Darahnya tercurah untuk menebus segala kutuk dan dosa kita. Untuk memulihkan hubungan kita sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Bapa. Dan ketika saudara memegang itu, saudara dengan kapan saja. Kayak tadi saya nggak ada rencana nyembah dulu, atau air mata saya ngalir di awal tadi sebelum istri saya angkat pujian. Karena tahu kayak rasakan kasihku. Kok dikasih? Ketika kita merasa dikasih, iman itu nggak usah, hei iman bangkit, hei iman begini, hei iman yang kita, iman itu kan bergerak dari dalam keluar. Iman akan bekerja dengan sangat baik ketika kita menyadari bahwa kita dikasih. Ingat kasihnya. Ini kemarin ada yang sharing di grup call juga kan, nyanyi duaan itu, Robert dan Lea saya dengar. Nyanyi, ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Saya ikut dengerin juga tuh, wah ini Robert dan Lea ini saya ngepost di grup cool. Betul, hari-hari ini ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Itu akan membawa imanmu bekerja dengan sangat baik. Ketika kita menyadari bahwa kita dikasih Tuhan. Saya tutup dengan ini. How to build a relationship with God. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungannya mendalam dengan Tuhan. 3 saja, saya tutup dengan ini. Yang pertama, Tuhan mau hubungan yang heart to heart, hati ke hati. Bahasa anak zaman sekarang, ini mungkin bahasanya anak-anak muda, jangan peres. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Mau kita pura-pura gimana juga, Tuhan tahu. Nyatakan hatimu Tuhan. Kalaupun ada keinginan, nyatakan keinginanmu. Jangan juga selalu sombong, kayak nggak butuh apa-apa dari Tuhan. Boleh kok, minta apa saja kata Tuhan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Apabila sesuai dengan kehendaknya, maka akan diberikan. Kenapa harus dengan sesuai kehendaknya? Ya karena nggak mungkin kan. Kalau kita minta sesuatu yang jelek misalnya, yang tidak baik buat kehidupan kita, apapun itu. Terus Tuhan ngasih gitu. Udah tahu Tuhan ini jelek buat dia, kasih aja lah. Padahal bukan kehendaknya. Ya Tuhan nggak mau ngasih yang bukan kehendaknya. Kenapa? Tahu itu tidak akan baik buat kehidupan kita. Karena rancangannya hanya rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan kok sama si ini nggak jadi. Tuhan kok nggak jadi dapat ini. Kok Tuhan nggak begini, begini. Ya berarti bukan yang terbaik. Amin. Ketika kita membangun hubungan kan bukan hanya doa saja, saudara. Kita bisa hanya muji, merenungkan firman, itu membangun hubungan. Membangun hubungan itu bukan hanya doa, yang waduh, kayak yang tidak boleh diganggu, itu bagus, bukan salah. Tapi ketika kita hanya muji, nyembah dia, mengingat kebaikannya,
itu membangun hubungan. Ketika kita merenungkan firman-Nya, itu membangun hubungan. Ketika kita mengeksegesis ayat-ayat firman, bahkan hanya ketika kita hanya mengingat-ingat kebaikan dan kasih-Nya, itu sudah membangun hubungan. Jadi jangan diartikan hanya selalu hanya doa, dan doa dengan sebuah liturgi harus begini. Oh, Tuhan kita nggak sesaklek itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang personal bagi saya. Saya bisa ngalamin hadirat Tuhan di mobil, di kamar, di luar, bahkan di motor. Apa yang bising pun, ketika suara Tuhan itu muncul, didengar di tengah kebisingan pun. Amin, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah hatimu, heart to heart, tanpa selubung kepura-puraan, tanpa selubung kemunafikan, apa adanya engkau. Mohon maaf saudara, kita sudah lama terlalu menjadi Kristen yang jaim, anak-anak Tuhan yang terlalu jaim sama siapa? Oke lah, sama manusia takut diejek, takut dibully, boleh. Lah sama Tuhan, masih jaim juga. Loh, aku yang tahu kok. Aku tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, masih jaim sama Tuhan. Betul nggak? Oke lah, sama manusia masih bisa jaim lah. Sama Tuhan jangan, saudara. Dan ketika engkau ingin membangun sebuah hubungan yang baik sama Tuhan, mulai bangun hubungan dengan hati ke hati sama Tuhan. Yang kedua, hubungan yang baik itu dimulai dengan komunikasi yang baik. A good relationship start with good communication. Dan komunikasi yang baik dalam hubungan dengan Tuhan adalah apa? Mengucap syukur. Terus percaya. Ingat kebaikannya. Udah itu aja. Itu komunikasi yang baik. Dan perkatakan ketetapan-ketetapan sidang ilahi buat kita. Yaitu apa? Janji-janji firman-Nya. Itu sedang kayak nabur benih aja dalam hidup kita. Dan pada saatnya benih itu akan berbuah. Dan semakin banyak benih, semakin banyak buah. Itu komunikasi yang benar-benar apa adanya sama Tuhan. Yang pertama dari apa? Hati ke hati. Jangan ngerasa Tuhan agar tahu hatinya kita tanpa harus engkau ngomong. Tuhan udah tahu. Tapi mulailah juga ingin mendengar apa isi hatinya Tuhan. Nah, itu yang maksudnya hati ke hati. Yang kedua, dengan komunikasi yang baik, yaitu dengan ucapan syukur, pujian, dan terus menjunjung tinggi kasih karunia-Nya. Karena apa? Dia layak. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Yang ketiga, a great relationship are not built in a day. Great relationship are built daily. Artinya begini, hubungan yang baik tidak dibuang mentah hanya dengan semalam. Nggak ada istilahnya cinta satu malam sama Tuhan. Hubungan yang baik itu dibangun hari demi hari. Itulah yang Tuhan mau. Hubungan yang baik adalah hubungan yang dibangun hari demi hari. Jadi Tuhan nggak mau hanya sekali, langsung doa 24 jam. Doa semalaman suntuk, akhirnya nggak terjadi apa-apa, suntuk beneran. Tapi Tuhan mau hubungan yang dibangun hari demi hari. Hubungan yang didasari hati demi hati. Hubungan yang didasari kasih dengan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sesimpel mungkin pun tidak apa-apa, bukan tentang panjang pendek komunikasimu, tapi tentang baik apa enggak komunikasimu sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi dengan Tuhan nggak ada cinta satu malam. Oke, itu adalah sebuah perjumpaan. Tetapi, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami divine encounter, misalnya perjumpaan ilahi. Dan habis itu ngapain kamu? Ya nggak ketemu Tuhan lagi. Ya buat apa? Mendingan yang biasa aja, tapi terus. Karena divine encounter itu untuk meyakinkan kita bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia menjamamu, Dia melawatmu. Habis itu, lakukan itu terus-menerus setiap hari. Aku ngalamin Tuhan, aku rebah sampai ke jungkal-jungkal, 30 meter, 50 meter, 100 meter, salah? Ya nggak salah. Tetapi habis rebah, kamu ngapain? Masihkah ngalamin itu, ngalamin hasrat, ngalamin kasih yang mula-mula, ngalamin kepenuhan, ngalamin api yang membara. Yang Tuhan mau
hari lepas hari. Bangun itu hari lepas hari. Amin, saudara. Cara membangun hubungan yang baik, pertama, hati ke hati. Yang kedua, dengan komunikasi yang baik. Yang ketiga, bangun hubungan itu setiap hari. Karena hubungan yang baik tidak dibangun hanya sehari. Saya menikah dengan istri saya, nggak tahu, Neng, ayo kawin gitu. Misalnya, hari ini juga, ya udah besok kita ke sehari udah ketemu, jadilah gitu. Nggak gitu. Pengenalan dulu terus, bangun hubungan setiap hari lepas hari sampai waktunya. Kita punya hubungan yang baik, hubungan yang kuat. Yuk kita lanjutkan ke pernikahan, kan seperti itu, saudara. Karena hubungan yang kuat, hubungan yang baik tidak dibangun dalam satu hari. Jadi ketika engkau ingin berbuah, ya itu tadi, melekat tadi. Membangun hubungan itu bisa sehari. Tetapi terus terhubung itu tidak sehari. Namanya terus terhubung, yaitu melekat, itu tidak sehari. Yang namanya melekat adalah setiap hari. Membangun hubungannya bisa sehari. Tetapi terus terhubung itu tidak bisa sehari. Terakhir, kita akan berbuah mula-mula di pikiran kita. Jujur, saya aja belum sampai ke bawah kok, saudara. Yang kedua, apa yang kita pikirkan, mulai kita kerjakan. From thought to action. Dan kita kerjakan terus-menerus. Itu mulai jadi kebiasaan. Contoh sekarang, biasa mengkabarkan Injil, jadi kalau mengkabarkan bukan kabar baik, bukan kabar Injil, itu agak-agak gimana gitu. Karena apa? Udah biasa, pikiran ini diisi dengan firman-firman kebenaran tentang Injil. Mulai melakukannya, mulai mengkabarkannya. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan. Dan ketika kita sudah menjadi kebiasaan, itu hidup dalam kehidupan kita, akhirnya menjadi karakter. Dan ketika engkau punya karakter Kristus, ingin punya karakter Kristus, ingin punya buah-buah yang dari Kristus, mulai dari pikiranmu. Mulai kerjakan dalam kehidupanmu, dan lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan, jadi habit dalam kehidupanmu, dan nggak usah disuruh-suruh, pada waktunya, itu akan jadi karakter. Di ilmu manajemen, saya seorang konsultan manajemen, kebiasaan, sesuatu kebiasaan yang kita ulang-ulang, minimal 21 hari tanpa henti, itu akan menjadi karakter kita. Terus saja, pekerjaan ulang-ulang, itu akan jadi kebiasaan. 21 hari, terus. Itu akan jadi kebiasaan, lama-kelamaan jadi karakter. Tapi untuk bisa jadi kebiasaan, 21 hari, kerjain. Contoh, aduh saya nggak bisa bangun pagi gitu misalnya, contoh. Kayak gitu. Coba kerjain deh. Setiap hari, bangun jam 4 pagi terus. Bangun jam 4 pagi terus. 21 hari, menurut ilmu manajemen, itu risetnya gini bilang, bahwa nanti hari ke-22, tanpa kita harus nyetel alarm, kita akan terbiasa untuk bangun jam 4 pagi. Kata risetnya seperti itu. Dan ketika kita terus lakukan kebiasaan itu kan jadi karakter kita. Kita akan terbiasa untuk jadi bangun pagi. Bangun siang jadi nggak bisa. Karena karakter kita, saya adalah pribadi yang bangun pagi. Bukan kebiasaan baru bangun pagi, tapi saya adalah orang yang senangnya bangun pagi. Jadi, tapi itu semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Dan hari ini, saya sedang membagikan buah dari pikiran dulu. Biarlah pikiranmu berbuah dengan kebenaran-kebenaran firman Kristus. Dan kebenaran ini mulai engkau kerjakan dalam kehidupanmu, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dalam kehidupanmu, lama-kelamaan akan menjadi karakter dalam kehidupanmu. Ayat terakhir di Amsal 23 ayat 7. For as a man think in his heart, so is he. Apa yang manusia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah ia. Oleh karena itu, mulai pikirkan yang baik. Mulai pikirkan yang sedap didengar. Mulai pikirkan yang terpuji. Mulai pikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dan maka engkau akan menjadi demikian. Dan itu adanya di mana? Itu adanya di pokok. Ketika engkau terhubung dengan pokok, pikiranmu akan diisi dengan pikiran Kristus. Pendengaranmu akan diisi dengan pendengaran-pendengaran yang sedap didengar.
hatimu akan diisi dengan kebenaran-kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera sukacita. Dan nutrisi itu akan mengalir dalam hidupmu. Dimulai dari pikiranmu. Nutrisi yang dari pokok itu akan mengalir dalam pikiranmu, mulai mengalir dalam apa yang kau lakukan, setelah itu mulai terbiasa, dan pada akhirnya ranting itu siap untuk menampilkan karakter Kristus. Buah-buah yang dari Kristus. Buah roh, buah keselamatan, buah pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudusnya memateraikan setiap pewahyuan yang disampaikan malam hari ini, bahwa hidup yang berbuah adalah hidup yang melekat kepada pokok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.